Saudara, polisi masih menyelidiki dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pada kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abram Abbas bilang penanganan kasusnya masih berjalan. Sebelumnya polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Meski belum disebutkan siapa pihak yang diduga melakukan perintangan penyidikan, namun polisi menyatakan ada keterkaitan dalam rangkaian pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Obstruction of justice tentu masih berproses, ya. Sehingga terkait dengan hal tersebut belum dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian hasilnya seperti apa. Karena ini masih berproses, jadi teman-teman mohon bersabar. Kami akan berusaha mengungkap peristiwa ini dengan terang benderang. Kaitannya tentu masih ada rangkaian, adalah bagian daripada proses untuk mengungkap, membuat agar lebih terang lagi peristiwa pidana yang terjadi. Terkait dengan siapa yang tentunya menjadi objek daripada proses pemeriksaan, penyelidikan yang sedang teman-teman penyidik lakukan, tentu kita akan masih menunggu. Sementara itu, tim kuasa hukum Peggy Setiawan siang tadi melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri. Kuasa hukum Peggy menduga ada seorang penyidik yang menghapus postingan milik Peggy yang menguatkan keterangan Peggy. Kuasa hukum berharap Propam Polri memeriksa penyidik yang diduga melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang. 17 Agustus 2016 ada penyalahgunaan wewenang atau benar ada yang menghapus, dan ya berarti tadi menurut Pak Agus yang menerima laporan itu ya dugaannya penyalahgunaan wewenang kalau memang benar diutak-atik. Kami hanya menduga karena ada proses hukum, ada jalurnya. Kalau kami teriak-teriak saja, maka tidak ada kepastian hukum. Makanya kami adukan ini biar ada kepastian hukum, ya. Jadi ini belum tentu juga, ya. Semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Untuk menguji dan menanyakan seperti apa Rudiana menjalani proses pemeriksaan atau memberikan keterangan pada saat itu BAP 2016, saya akan mengajak Anda saudara untuk menemui Rudiana di Polsek Kapetakan, tempat di mana Ibtu Rudiana bertugas. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon mendatangi Polsek Kapetakan, tempat ayah Eki Ibtu Rudiana bekerja. Namun Ibtu Rudiana tidak dapat ditemui. Pak, ini saya dari Kompas TV coba untuk cari tahu kalau Pak Kapolsek Pak Rudiana betul di sini ya Pak tugasnya? Betul. Tugas Pak Rudiana di sini ya. Cuman sekarang bagaimana Pak? Lagi ada di lokasi atau lagi tugas keluar? Sekarang lagi ada lihat di luar. Jurnalis Kompas TV mencoba mengklarifikasi langsung berita acara pemeriksaan Ibtu Rudiana yang didapat dari pengacara salah satu narapidana Saka Tatal. Berita acara pemeriksaan ayah Eki ini dinilai janggal karena Rudiana menyampaikan kronologi pembunuhan Eki dan Vina. Padahal diduga ia tidak berada di lokasi kejadian. Sejumlah tim kuasa hukum para terpidana dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan menilai bahwa kejanggalan sudah ditemukan sejak awal penanganan ini di tahun 2016. Terbukti mereka melihat hal tersebut dalam BAP Rudiana yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus pukul 18.30 atau 1 jam setelah para 7 terpidana atau tersangka ditangkap dan dibawa ke Polres Cirebon Kota pada saat itu. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, juga melaporkan Rudiana ke Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran prosedur atas BAP yang ia buat 8 tahun silam. Dari awal memang kesalahan tidak dilakukannya pendampingan pengacara yang menurut pasal 56 KUHP wajib mereka sejak tanggal 31 sampai tanggal 16 tidak pernah ditahan. Kemudian bagaimana menafsirkan pembunuhan tersebut dengan tusukan dan lain sebagainya yang sesuai dengan dakwaan jaksa, padahal dalam visum atau otopsi tidak seperti yang diceritakan dalam kejadian tersebut. Oleh karena itu ada satu keanehan. Mabes Polri memastikan Ibtu Rudiana sudah menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri.
Namun tidak ditemukan ada kesalahan prosedur dari laporan pemeriksaan awal di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sementara saat ini, polisi sudah menyerahkan berkas pemeriksaan tersangka yang disebut otak pembunuhan kasus Vina, Peggy Setiawan, ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Polisi menegaskan, penetapan tersangka Peggy Setiawan sudah disertai alat bukti yang cukup. Tim Liputan, Kompas TV. Terbaru, polisi menunjukkan bukti foto Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang diambil penyidik ketika penggerebekan. Sementara hari ini, berkas Peggy Setiawan dilimpahkan ke Kejaksaan. Polisi yakin bukti dan sederet keterangan saksi telah cukup menjadi dasar penetapan Peggy sebagai tersangka. Pengacara tetap berharap dugaan kesalahan prosedur dalam penetapan Peggy bisa jadi bukti untuk meloloskan Peggy di pra-peradilan. Kita berbincang bersama kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi, dan juga Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim Polri, dan pengamat kepolisian ISES, Pak Bambang Rukminto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Pak Marwan terlebih dahulu, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Ini kan terbaru Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yakin Peggy Setiawan menunjukkan fotonya. Anda dalam penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan ini, apalagi terpidana yang mengakui lewat foto ini? Pak Marwan, mohon maaf audionya. Halo Mbak. Ya, silakan. Ya, itu kan dari penyidik seperti itu dilimpahkan. Nanti kita adu aja nanti di pra-peradilannya Mbak. Daripada kita berargumen kita debat di luar kan nggak jelas, biar di pengadilan aja nanti. Ini kan polisi mengklaim kalau foto yang yang didapatkan saat penggerebekan ini sudah ditunjukkan ke napi lain. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya nggak ada masalah. Yang penting nanti kita adu di pengadilan aja Mbak. Yang penting semuanya terbuka, fair semuanya. Dari penyidikan, dari kejaksaan, dari pengadilan nanti Mbak. Tapi dalam waktu dekat ini kita mengajukan pra-peradilan. Kita lihat di pra-peradilan ini gimana Mbak. Kalau dari tim kuasa hukum sendiri memegang tidak foto yang ditunjukkan Pak Kadif Humas? Belum ada kami Mbak. Belum ada, tapi Anda meyakini ini foto yang dimiliki Peggy juga atau seperti apa? Saya belum bisa memastikan Mbak. Karena saya belum memegang kok, baru ngelihat jarak jauh aja kok. Kita lihat aja nanti Mbak, kita adu di pengadilan Mbak, di pra-peradilan aja nanti Mbak. Oke, saya akan ke Pak Ito Sumardi. Pak Ito, bagaimana menurut Anda foto ini bisa menjadi bukti kuat bahwa ini adalah Peggy yang dimaksud dalam DPO 8 tahun silam? Ya, baik Mbak. Yang pertama saya sependapat dengan Saudara Marwan ya. Saya setuju sekali bahwa tentunya semua nanti yang akan menentukan apakah ini benar atau tidak adalah di pengadilan. Karena kan yang di ujung daripada pembuktian adalah di pengadilan. Nah sekarang dari pihak kepolisian sudah memiliki data-data, kemudian mungkin alat-alat bukti ataupun fakta. Kemudian tentunya dari pihak penasihat hukum juga mereka sudah punya argumentasi. Saya kira mungkin kalau menurut saya, apa yang saat ini diperoleh oleh pihak kepolisian itu merupakan bagian daripada upaya penyidikan dari eksaminasi ya, atau melakukan pendalaman ulang daripada kasus yang terjadi. Dan itu sudah sesuai prosedur. Nah, demikian pula yang tadi dikatakan bahwa ada dugaan bahwa Ibtu Rudiana, namanya dugaan kan bisa benar tidak. Dan sudah disampaikan oleh Kadif Humas sesuai dengan aturan yang berlaku, yang bersangkutan sudah diperiksa dan dinyatakan tidak ada pelanggaran terhadap jabatan yang dilakukan oleh bersangkutan. Saya kira ini mungkin yang perlu kita sepakati bersama ya Mbak ya, karena kalau berdebat mungkin di luar daripada proses peradilan ini mungkin agak lucu juga gitu ya.
Betul, Karena kita betul. sama-sama pegang satu prinsip. Saya kira Siap, terima betul. kasih Bung Marwan, ini bagus ya. Saya kira Siap. kita tunggulah di pengadilan. Terima kasih. Oke, siap. Pak Bambang, ini kan ada keputusan dari Propam bahwa Ibtu Rudiana terbukti tidak bersalah ataupun sudah melakukan prosedur yang tepat. Bagaimana Anda menyikapi ataupun membaca ini? Kalau saya melihat Ya, Pak Bambang, mohon maaf audionya. Baik, Pak Bambang, kami akan mencoba memperbaiki sinyal ataupun audio dengan Anda. Saya ya. Kita akan perbaiki audio dengan Pak Bambang. Saya kembali ke Pak Marwan. Pak Marwan, tanggal 24 Juni nanti akan dimulai sidang perdana untuk pra peradilan. sudah Pak, siap? Ya. Tes. Ada fakta-fakta atau dalil-dalil apa yang disiapkan oleh kuasa hukum? Halo. Dalil kami Halo, banyak, ya. Mbak. Tapi yang jelas kami akan menghadirkan saksi yang mengatakan kalau Peggy Setiawan itu waktu malam kejadian perkara itu ada di Bandung. Sudah itu kami akan mendatangkan saksi ahli. Tapi masih banyak, Mbak. Masih banyak yang lain, Mbak. Saksi ahlinya ahli apa nih, Pak? Ahli pidana, Mbak. Oke. Ini kan juga ada pro kontra terkait dengan bukti percakapan Peggy Setiawan dengan rekannya yang mengaku bahwa saat itu ada di Bandung. Ini bisa dibuktikan nanti di persidangan? Ya, kita buktikan persidangan aja nanti, Mbak. Daripada kita berdebat terus seperti ini, debat kusir nama jatuhnya nanti kan. Lebih di pengadilan aja. Kita buktikan pengadilan dari pihak penyidik begini, dari pihak kami kuasa hukum begini. Yang memutuskan hakim. Baik. Asal kalau semuanya fair, semuanya terbuka, semua tidak ada dusta di antara kita, ya tidak ada masalah. Baik, kita coba dengarkan dulu pernyataan dari Kadif Humas Polri terkait bahwa penyidik telah melakukan segalanya dengan tepat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku. Dan di BAP, di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, menurut Anda dengan bukti foto tersebut cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka pembunuhan? Ya, foto itu diambil kapan masih belum jelas ya saya melihatnya. Itu diambil tahun 2016 atau 2024 gitu. Kalau tahun 2016 itu sudah diambil, tentunya Peggy ini sudah tidak menjadi DPO lagi, sudah ditangkap tahun 2016 itu. Itu makanya kalau saya melihat proses yang dilakukan oleh kepolisian saat ini Pak Bambang, mohon maaf sinyalnya masih kurang baik, Pak Bambang. Belum menyentuh substansi masalah yang sekarang ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat gitu. Oke, saya akan beralih ke Pak Ito. Pak Bambang, kami akan kembali mencoba memperbaiki audio Anda. Terkait dengan peristiwa ini, terkait dengan sini ya. Oke. Pak Ito, apakah penjelasan polisi untuk menyatakan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan pada 2016 lalu ini sudah tepat hanya dengan menunjukkan foto yang didapatkan saat penggeledahan? Ya, Pak. Pertama kita harus mengacu bahwa negara kita negara hukum. Maka di dalam proses peradilan pidana itu dikenal dengan namanya proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dan dalam penyidikan kan polisi sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu diatur dalam pasal 184 ayat 1, yaitu ada 5 alat bukti ya. Jadi salah satu diantaranya mungkin adalah yang foto, itu mungkin yang disebutkan namanya foto atau surat. Kan ada keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, biasanya dari forensik, kemudian juga surat atau foto, mungkin ada petunjuk lain, ataupun keterangan terdakwa. Nah, saya bicara masalah Ibtu Rudiana. Kita harus empati juga ya, karena bagaimanapun juga kan korbannya itu adalah anaknya.
Dan nalurinya dia sebagai seorang reserse, dia tidak percaya bahwa itu adalah kasus kecelakaan lalu lintas. Sehingga setelah 8 hari, dia minta diekshumasi ya, digali kembali, sehingga kemudian dilakukan otopsi ulang ya. Nah di sini kan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana ini kan petunjuk yang kemudian didalami oleh penyidik. Tentunya Ibtu Rudiana kalau misalnya dia ikut menyidik, ikut memeriksa, baru dia melakukan penyalahgunaan wewenang. Tapi dia hanya menyampaikan informasi yang mungkin oleh anggota reserse saat itu belum diperoleh. Nah, saya kira mungkin ini sesuatu hal yang lumrah terjadi, sehingga di sini kalau dikatakan dia melakukan pelanggaran apa namanya dalam jabatan, saya kira enggak lah. Tapi sempat beredar juga Pak Ito bahwa ada BAP Ibtu Rudiana yang menjelaskan secara padat seperti itu bahwa ada kejadian dengan poin-poin tertentu. Padahal di sisi lain Ibtu Rudiana tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Ya kan tadi saya sampaikan Mbak, keterangan saksi maupun keterangan terdakwa itu adalah alat bukti yang paling lemah, sifatnya subjektif. Tentunya penyidik tidak demikian saja menyalin atau menerima yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Ini kan dikaitkan lagi dengan bukti-bukti lain. Sehingga ini kemudian dikirimkan ke kejaksaan. Kejaksaan tentunya mencermati apakah ini patut untuk diteruskan atau tidak. Kemudian JPU setelah itu menyampaikan ke pengadilan. Karena kalau tidak mungkin namanya jaksa ini bisa menerima hanya berdasarkan keterangan dari saudara Ibtu Rudiana saja. Saya kira Ibtu Rudiana juga menyampaikan dalam BAP sebagai saksi, itu hal-hal yang diketahui saja. Bukan berarti itu kemudian oleh penyidik diyakini bahwa itu terjadi, tidak. Penyidikan ini kan ibaratnya kita membuat masakan. Masakan itu apakah itu enak atau tidak, nanti akan ditentukan oleh jaksa. Diajukan, nah nanti baru hakim mengatakan masakan ini enak atau tidak. Jadi sebetulnya hasil penyidikan ini bukan merupakan satu hal yang mutlak yang membuat seseorang ini menjadi terdakwa ya atau terpidana. Kita itu hanya tersangka, Mbak. Tersangka itu bisa salah, bisa juga tidak salah. Azas praduga tak bersalah tetap dipegang pada saat pengajuan para tersangka ini ke JPU. Saya kira itu hal yang wajar lah, Mbak. Ya, Demikian, tapi saya akan ke Pak Bambang. Kalau menurut Anda BAP dari Ibtu Rudiana, ayah dari Eki ini, menurut Anda suatu hal yang lumrahkah atau bagaimana? Halo, iya. Silakan. Terkait dengan Ibtu Rudiana, tentu akan memunculkan subjektivitas ya ketika seorang ayah korban memberikan kesaksian. Tapi itu menjadi tidak penting gitu loh. Yang terpenting adalah bagaimana proses penyelidikan itu dilakukan oleh kepolisian gitu. Seringkali kawan-kawan kepolisian ini tidak bisa mengesampingkan subjektivitas gitu loh. Antara kepentingan subjektif personal, kemudian kepentingan kelompok, dibandingkan kepentingan penegakan hukum gitu. Makanya kalau kita melihat beberapa kasus sebelum kasus Vina ini terjadi, misalnya di kasus pembunuhan Jagel Jombang Rian misalnya, itu proses itu sudah berlanjut, sudah sampai ke pengadilan, bahkan tersangka sudah divonis, terkait dengan kemat itu sudah divonis. Tapi faktanya kemudian ada 14 orang anggota kepolisian yang kemudian dilakukan penyidikan dan mereka diberikan sanksi etik dan disiplin gitu. Artinya proses di kepolisian ini tidak vakum, tidak hampa gitu loh. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi proses di kepolisian, misalnya subjektivitas individu maupun subjektivitas kelompok seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana dengan dugaan obstruction of justice ini, yang diduga ada alur cerita yang dipakai oleh polisi dan dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan? Menurut Anda? Ketika subjektivitas personal, subjektivitas kelompok itu muncul, tentu ada dugaan terkait dengan obstruction of justice. Sebuah peristiwa terkait dengan obstruction of justice tentu memiliki motif-motif tertentu gitu. Mengapa penyidikan itu dikaburkan gitu? Artinya memang ada hal-hal yang disengaja oleh penyidik gitu. Sehingga proses konstruksi peristiwa ini berubah dari yang semestinya gitu. Makanya memang audit investigasi, kemudian upaya eksaminasi itu penting dalam meluruskan alur peristiwa ini gitu. Agar tidak memunculkan
hal-hal yang semakin melebar seperti yang terjadi di masyarakat saat ini, seperti itu. Baik, terima kasih pengamat kepolisian ISES Pak Bambang Rukminto, dan terima kasih juga kuasa hukum Peggy Pak Marwan Iswandi dan Pak Ito Sumardi mantan Kabar Eskrim sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat Sore, Pak.